ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال ونعمة، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم، جسمه مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم، أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين، أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم، إمام الحرمين الشريفين. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد. Hadirin muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para asatidah dewan guru, para sesepuh ayahanda dan ibunda, semoga dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Wabil khusus seluruh jajaran pengurus Masjid Besar Jabalus Salam dan seluruh para donaturnya, para penyumbangnya, dan semua yang ikut berpartisipasi dalam rangka memakmurkan di Masjid Jami' Jabalus Salam dengan ibadah dan dengan menghadiri majelis-majelis ta'limnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas mereka semua dengan ganjaran surganya, dan juga dibalas oleh Allah dengan dianugerahi rezeki yang berlimpah ruah, halal serta barokah. Dan yang paling terutama lagi tentunya jamaah salat subuh, jamaah majlisul ilmi wat ta'limi wat dzikri. Semoga dengan keberadaan kita di majelis ta'lim ini Allah kabulkan hajat-hajat kita, doa-doa kita, niat-niat baik kita, cita-cita kita, dan segala keinginan-keinginan kita. Dan di antara sekian banyak hajat, cita-cita, dan keinginan, kita menginginkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, istri kita salihah, anak-anak kita semuanya salih dan salihah, keluarga besar kita, dan tentunya cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, dan terus ila yaumil qiyamah. Semoga semuanya salihin dan salihat yang kelak semoga dikumpulkan di akhirat di dalam surga firdausnya bersama pemimpin orang-orang saleh dan bertakwa. Beliaulah Kanjeng Al-Mustafa Sayyiduna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, bila adab wala hisab, fi khairin wa lutfin wa afiyatin. Amin ya rabbal ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim di Masjid Besar Jabalus Salam, waffaqani Allah wa iyyakum lil khairat. Alhamdulillah, kita semua saat ini masih dipanjangkan umurnya oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga sisa-sisa umur tersebut betul-betul diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, diisi hanya dengan segala aktivitas amalan-amalan soleh
dan betul-betul menjauhi semua larangan-larangannya, sehingga kita semua dicintai Allah dan Rasulnya. Amin, Allahumma amin. Dan alhamdulillah, berkah panjang umur tersebut, saat ini kita berada di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang mana 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang amat sangat istimewa di sisi Tuhan kita Allah Azza wa Jalla. Yang mana saat ini kita telah berada pada tanggal 5 Dzulhijjah. Berarti 5 hari lagi insya Allah malam Kamis itu adalah hari raya Idul Adha. Sehingga penyembelihan kurban insya Allah pada esok harinya, pada hari Kamis setelah sholat Idul Adha. Maka oleh karena itu 10 hari pertama ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan 10 malam. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluk ciptaannya, yang menandakan apabila Allah bersumpah dengan nama makhluknya, itu pertanda itu makhluk ciptaannya mempunyai keistimewaan, manfaat yang sangat besar sekali. Makanya banyak di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama-nama makhluk ciptaannya. Allah Ta'ala berfirman, wasyamsi wa duhaha, demi matahari. Allah bersumpah dengan nama makhluknya yang bernama matahari. Kita tahu begitu besar manfaat dari sinar matahari. Vitamin apa itu? Vitamin D. Sehingga insya Allah tulang kita tidak keropos, sehat. Manfaat lainnya untuk tumbuh-tumbuhan. Makanya pohon kurma itu tumbuhnya, lebatnya, lancarnya tumbuhnya pohon kurma itu biasanya di negeri yang panas, seperti Mekah, Madinah, Yaman. Kalau di Indonesia ada berhasil, tapi mungkin lebih banyak yang tidak sukses di dalam tumbuhnya pohon kurma. Karena Indonesia bukan seperti negara yang mempunyai suasana musim tersendiri. Makanya kalau di sana ada musim syaif, musim panas, ada musim syita, musim dingin, ada musim gugur, ada musim berkembang. Apa bahasanya? Subhanallah. Di sana tumbuh. Jadi matahari sangat manfaat. Termasuk matahari cepat mengeringkan jemuran di kita. Jadi matahari itu banyak manfaat. Wal qamari idza talaha, demi bulan. Lagi-lagi bulan. Manfaatnya sangat besar. Sehingga kita bisa nyaman untuk tidur. Nah, kalau terang terus matahari panas terus gak asik juga. Malam hari biasanya nuansanya adem, dingin, enak untuk orang istirahat bisa tidur. Dan juga bulan itu asik dipandang, pemandangan yang indah.
Bahkan juga termasuk menerangi bumi. Seandainya listrik semuanya mati, bulan ada terang jalan. Khususnya al-badru, bulan purnama. Wan najmi idza hawa, demi bintang. Kita tahu bintang sangat bermanfaat bagi para musafirin, khususnya mereka yang berada di Sohrok, padang pasir, khususnya mereka yang berada di bar, di luar samudera lautan luas. Itu mereka bisa tahu. Dengan apa? Petunjuk bintang-bintang di langit. Bagi yang ngerti. Kalau tidak pernah belajar, tidak ngerti apa bintang dimaksudnya. Ya yang tidak ngerti, yang minimal sebagai keindahan langit itu kalau ada bintang-bintang asli pandangnya. Subhanallah. Wal asr, demi masa, waktu. Sangat berharga sekali waktu. Al-waktu kasayf in lam taqta'hu qat'at, kata orang Arab. Waktu itu laksana pedang. Jika kau tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, maka itu pedang akan memenggal batang leher. Kalau sastra Arab luar biasa. Jadi saking pentingnya itu waktu diumpamakan seperti pedang. Awas, jangan sampai dibuat maksiat itu waktu. Jangan sampai waktu itu dibuat nganggur, ngelamun, melakukan hal-hal yang tidak manfaat. Awas. Kalau tidak dipenggal leher Anda. Saking pentingnya waktu. Beda halnya dengan pepatah orang Inggris. Apa pepatah orang Inggris? Time is money. Waktu adalah uang. Itu pikirannya dunia toy. Tapi kalau orang Arab, waktu adalah pedang. Jika kau tidak menggunakan sebaik-baiknya, pedang itu yang akan menyembelih atau akan menembas batang leher. Saking pentingnya waktu. Nah, jadi Allah bersumpah dengan nama makhluk ciptaannya itu boleh-boleh saja. Terserah Allah, suka-suka Allah. Kalau Allah tidak terikat dengan hukum, karena manusia ciptaan Allah, hukumnya pun juga ciptaan Allah. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi serta berseluruh isinya ya ciptaan Allah. Allah khaliqul makhlukin. Allah sang pencipta alam semesta. Selain Allah makhluk, Allah khaliqul makhluk. Jadi terserah Allah. Tapi kalau kita hambanya Allah, tidak boleh kita bersumpah dengan nama makhluk, tidak boleh. Demi Masjid Jabalus Salam, saya bersumpah akan berkurban setiap hari di masjid, di setiap hari raya Idul Adha setiap tahun misalnya. Tidak boleh. Demi ayah dan ibu, demi istri dan anak, tidak boleh seperti itu. Kalau kita harus bersumpah dengan nama Tuhan. Wallahi billahi tallahi, itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya demi Allah, bukan saya yang mencuri misalnya. Jadi harus bersumpah dengan nama Allah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wal fajri, demi waktu fajar. Wah, kita tahu waktu fajar waktu yang sangat mulia, baik fajar kadzib maupun fajar shadiq. Fajar kadzib itu sebelum azan subuh. Kalau fajar shadiq itu waktunya masuk subuh, azan subuh. Semuanya mulia waktu fajar. Sebelum azan subuh, waktu tahajud, waktu istighfar, waktu kita taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Waktu azan subuh, siap-siap melaksanakan sholat wajib, menunaikan sholat subuh. Luar biasa. Ini waktu mulia sekali.
Waktu subuh sampai terbit matahari waktu mulia semua. Apalagi kita gunakan untuk mencari ilmu agama di majelis taklim. Masya Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dijadikan orang-orang yang gemar, senang, istiqomah untuk hadir di majelis taklim. Alhamdulillah. Demi waktu fajar. Maksud fajar di sini fajar apa? Banyak versi ulama. Ada yang mengatakan fajru kulli yaumin, demi waktu fajar setiap hari. Karena memang waktu fajar mulia semua setiap hari. Ada yang mengatakan yang lainnya, tapi al-aktsarun, kebanyakan mayoritas ulama mengatakan ai fajru yaumi Arafah, demi waktu fajar pada hari Arafah. Karena hari Arafah ini afdalu ayyamis sana wad dunya. Hari Arafah itu adalah hari yang paling utama dalam satu tahun. Hari yang paling utama dalam sedunia. Hari Arafah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji ya harus wukuf di Arafah. Rukun haji wukuf di Arafah. Kalau ada orang haji tidak wukuf di Arafah, ya, maka tidak sah haji. Bukan Pak Haji, tidak sah. Harus wukuf di Arafah, itu rukun haji. Jadi seandainya sakit digotong kepada Arafah, karena itu termasuk rukun haji, harus dia wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah. Ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh saya punya guru Sayyidil Walid Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi fid dharain amin. Ada orang dia haji, setelah pulang biasa orang-orang keluarganya, tetangganya, kawannya pada datang untuk minta doa. Karena doanya orang yang datang dari haji ini doanya mustajab. Jadi berkat wukuf di Arafah dihapus seluruh dosa. Jadi orang kalau sudah wukuf di Arafah, keluar daripada Arafah bersih dari dosa seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Semoga kita semua segera dipanggil Allah untuk menjadi duyufur rahman, tamu-tamunya Allah, melaksanakan haji, umrah, dan juga ziarah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma. Dan semoga para jamaah haji, saudara-saudara kita tahun ini dimudahkan, dilancarkan melaksanakan haji dan umrah dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan semoga mereka balik ke Indonesia dan negara-negara yang lainnya dalam keadaan mendapat predikat haji mabrur yang mana ganjarannya adalah jannah surganya. Amin. Allahumma amin. Nah, ini ada orang setelah didatangi oleh keluarganya, ya biasa kadang cerita, alhamdulillah kita di Mekah bisa melaksanakan umrah, tawaf, sa'i, Safa dan Marwah, tahallul, kita sedekah, kita ngaji Al-Quran dan amalan-amalan soleh yang disebutkan. Kemudian cuma satu, kata orang tersebut, cuma satu kita belum melakukannya, yaitu kita tidak bisa masuk ke padang Arafah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ya mana sah hajinya? Bukan Pak Haji namanya, belum haji berarti. Kaget semua yang hadir, yang pada datang ke rumahnya kaget semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa gak masuk ke padang Arafah? Ini mungkin seperti orang-orang Arab itu hajinya tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia enak, ada ketua kelotornya, sudah disiapin tenda-tendanya di padang Arafah, enak. Tapi kalau haji sendiri-sendiri,
Itu tidak punya tenda, harus nyari sendiri mana padang Arafah. Kalau tidak ngerti bahaya. Karena itu ada batasnya. Batas padang Arafah itu yang mana ada batasnya. Kalau sampai tidak masuk, ada haji. Nah, jadi waktu fajar pada hari Arafah itu waktu yang paling mulia. Walayalin 'ashr, demi 10 malam. Ada yang mengatakan yaitu 10 terakhir dari bulan Ramadan. Tapi al-aktsarun, kebanyakan para ulama mengatakan adalah al-ashrul awal min syahri Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang kita saat ini berada di tengah-tengah 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini hari yang paling istimewa. Hari yang paling utama. Makanya diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai keduanya, "Ma min ayyamin afdal 'inda Allah taala min hadhil ayyam ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih utama di sisi Allah melebihi hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini hari yang paling utama. Amalan sunnahnya yang paling utama ya 10 hari pertama ini. Amalan fardunya ya 10 hari pertama ini yang paling utama. Melebihi hari-hari yang lain. Ini paling mulia di sisi Allah. Makanya betul-betul ini kesempatan emas, kesempatan intan mutiara ini jangan kita sia-siakan. Isi paginya, siangnya, sorenya, malamnya dengan segala aktivitas amalan-amalan soleh yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu. Kemudian fa'atsiru fihinna minat tahlil wa takbir. Maka perbanyaklah kalian di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini untuk membaca tahlil. Apa tahlil? La ilaha illallah. Tahlil maksudnya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbanyak itu. Di 10 hari pertama perbanyak. Berapa kali Ustaz? Terserah. Sambil jalan, sambil nyetir, berada di pasar, berada di rumah, ada di masjid, dimanapun baca terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebanyak-banyaknya. Sahabat yang banyak menzikirkan afdhalul dzikri, seutama-utamanya zikir la ilaha illallah adalah sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Beliau zikir Allah luar biasa. Senang zikir la ilaha illallah, dan itu seutama-utamanya zikir la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seutama-utamanya ucapan kalimat yang aku ucapkan dan para nabi sebelum aku, sabda Nabi Muhammad SAW adalah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ini luar biasa. Bahkan guru kita kalau membangunkan santri untuk sholat tahajud, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bisa dipraktekkan nanti. Kalau bangunin istri untuk tahajud, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangunin anak untuk sholat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibiasakan. Syekh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Al-Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahullah ta'ala wa qadallahu hajati matta'an Allah bitul ayat syarifah. Itu sambil kadang lagi ngajar la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah terus kita ucapkan. Mau dikasih
jumlah, tidak apa-apa, supaya bisa istiqomah. Apa istiqomah? Istiqomah, istri 3 di kontrakan rumah. Ini senang bapak-bapak. Istiqomah, kontinu, konsekuen, rajin, terus-menerus. Misalnya habis sholat baca la ilaha illallah 100 kali. Kali 5 waktu 500 kali. Bagus. Khususnya di 10 hari pertama ini. Padahal setiap hari kita dianjurkan banyak la ilaha illallah. Kalau kita pengen meninggal hembusan nafas terakhir kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, ya perbanyak. Pengennya mati la ilaha illallah, habis nafasnya. Pengennya seperti itu, tapi bacanya sedikit ya. Yang banyak. Waktu kita berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah, di tempat kediaman seorang ulama Sayyid Abbas bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Makki Al-Maliki Al-Asari, bermadzhab Maliki. Itu baca di tempat beliau, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah itu. Cuma kita tidak hitung, mungkin 500 atau 1000 antara dua itu. Masa sekali satu waktu, satu kali duduk baca. Afdhalul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sama santri-santrinya. Itu mungkin 500 atau mungkin 1000. Masya Allah. Jadi apa? Sayyidina Abu Bakar, setelah sahabat ya tidak usah ditanya. Terus la ilaha illallah, tak tahu, cuma kita tak tahu jumlahnya berapa. Mungkin tak pakai jumlah, Allahu a'lam. Pokoknya beliau sahabat yang banyak menzikirkan, mendawakan zikir tahlil la ilaha illallah. Kalau di Masjid Hadramaut Yaman itu ada Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Husain bin Thahir radhiyallahu taala. Itu baca zikir la ilaha illallah setiap hari berapa kali? 500, itu mungkin kita. 1000 masih dikit bagi. 2000 dikit. 5000 masih dikit bagi. 10.000 masih dikit. Berapa kali Ustaz? Beliau itu istiqomah dalam satu hari. Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Husain bin Thahir radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi fid darain amin 25,000 marrah min qawli la ilaha illallah. Sehari beliau membaca la ilaha illallah sebanyak selawi ibu 25.000 kali. 25.000 kali. 25.000 kali. Ini nih orang yang bakalan meninggalnya dengan kalimat tauhid. Banyak zikirnya. Padahal beliau itu sibuk berdakwah, sibuk mengajar. Bahkan dakwah beliau itu kadang ke para petani. Jadi beliau bawa santri misalnya 6 orang, itu para petani dipanggil. Ayo sekarang belajar dulu ilmu agama saya sama saya. Dikasih tahu caranya wudu, dikasih tahu rukun-rukunnya sholat gimana. Santrinya disuruh ganti, yang lagi nyangkul ganti nyangkul, yang lagi badak sawah ganti badak sawah misalnya. Itu beliau sibuk berdakwah, tapi lihat wiridannya, zikirnya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah dalam sehari 25.000. Ya Allah, lah kita bukan ulama, tidak punya pondok pesantren, kesibukannya sehari-hari mungkin dunia, sering lupa mengingat Allah. Yang diingat dunia.
lupa dengan mati. La ilaha illallah yang kita pikirkan mana? Maka ini merupakan teguran buat kita semua untuk kita mengikuti jejak para salafus shalihun, orang-orang saleh terdahulu. Ya tentu dikit-dikit dulu yang istiqomah. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah yang mudawamah, terus-menerus, langgeng, kontinu, rutin, istiqomah, meskipun sedikit. Kalau orang Madura itu selain baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, setiap habis sholat 5 waktu, kadang ditambah la ilaha illallah, la ilaha illallah 33 kali. Itu orang Madura. Nah, saya mau ikut seperti itu silakan. Oh, kalau saya sedikit, saya mau nambah 100 habis sholat bagus. Jadi tidak apa-apa dikasih jumlah. Siapa yang bilang bid'ah itu? Itu amalan soleh supaya kita istiqomah. Kalau nggak dikasih jumlah, artinya sulit. Yang mau istiqomah berapa? Tidak tentu. Ya kadang ingat, kadang lupa. Tapi kalau sudah diikat dengan jumlah, kita bisa istiqomah. 100 misalnya setiap habis sholat. Ya dikit-dikit dulu. Ya samakan dulu dah 33 kali. Nanti ditambah 50 kali setiap habis sholat. Bisa mengamalkan sampai 6 bulan, naikkan 70 kali. Terus sedikit, tidak terasa bisa jadi nanti setiap habis sholat 500 kali. Terus seperti itu. Dan kita berharap kita termasuk dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah dakhala jannah, pasti masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Wa takbir, juga perbanyak takbir. Apa takbir? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Perbanyak itu juga. Fa innaha ayyam tahlil wa takbir wa dzikr lillahi azza wa jalla. Karena 10 hari pertama ini dari bulan Dzulhijjah ini memang hari-harinya kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca tahlil la ilaha illallah dan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, dan juga zikir-zikir yang lainnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca sholawat dan zikir-zikir yang lainnya. Kemudian wa anna siyama yaumin fiha ya'dilu siyama sana. Sehari berpuasa di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, kecuali yang hari 10 ya tidak boleh, haram, karena itu hari raya Idul Adha. Jadi dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah kita berpuasa 1 hari di 9 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, nilai pahalanya seperti kita berpuasa 1 tahun penuh. Ya Allah, nikmat besar. Gunakan kesempatan emas ini, intan mutiara ini, bahkan lebih mahal dari emas dan intan mutiara ini. Pahalanya luar biasa, seperti berpuasa 1 tahun penuh. Saya bekerja keras Ustaz, sulit saya berpuasa. Ya sudah 3 hari lah, dari tanggal 7, 8, 9, berarti dari hari Senin. Nggak bisa, saya sudah tak mampu, saya ini sopir kontainer Ustaz. Ya sudah 2 hari lah, hari Tarwiyah dan hari Arafah.
Hari Selasa dan hari Rabu. Selasa itu hari Tarwiyah, Rabunya hari Arafah. Tak mampu saya Ustaz. Terakhir sudah hari ke-9, hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Tak mampu saya Ustaz. Bukan tak mampu, males. Tak mampu terus, kapan mampunya? Usahakan tanggal 9 Dzulhijjah puasa. Kalau tidak puasa 8 hari ini, usahakan tanggal 9 Dzulhijjah puasa. Kenapa? Tanggal 9 Dzulhijjah pahalanya lebih gede dari 8 hari sebelumnya. Rasulullah pernah ditanya tentang keutamaan puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah yang jatuh pada hari Rabu. Karena malam Kamis itu tanggal 10 hari Idul Adha. Maka beliau menjawab, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Berpuasa pada hari Arafah itu akan mengampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Ustaz, setahun yang lalu saya paham. Cuma setahun yang akan datang ini maksudnya apa? Apa kita bebas berbuat maksiat ngawur? Nah ini kalau tidak belajar tanpa guru, belajar tanpa Google, nah bahaya. Man ta'allama bila syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang belajar ilmu agama tanpa guru, maka gurunya syaitan. Harus punya guru. Dan gurunya berkesinambungan sanadnya dari guru ke guru, guru ke guru sampai gurunya para guru baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi maksudnya diampuni dosanya setahun yang akan datang. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri kita ini untuk tidak berbuat maksiat. Berkah puasa Arafah, Allah jaga diri kita untuk tidak berbuat maksiat. Seandainya kita jatuh di dalam perbuatan maksiat, maka Allah segera memberikan nikmat hidayah, taufik, ma'unah, pertolongannya untuk segera kita bertaubat dari maksiat yang barusan kita lakukan. Barokah puasa sunnah di hari Arafah. Kemudian wal amal fihinna yudha'af bi 700 hukum. Dan beramal soleh di 10 hari pertama ini nilai pahalanya dilipat ganda 700 kali lipat. Tadi ada kotak amal berjalan di Masjid Jabalus-Salam yang masukin 100.000, maka nanti di akhirat jangan heran kalau dia mendapatkan, loh ya Allah, kok saya ada sedekah 7 juta, 100.000 kali 700 berapa? 7 juta, betul? 7 juta ya, saya tidak pernah ya Allah sedekah 7 juta, kok ini 7 juta ya Allah? Iya, ini sedekahmu di tanggal 5 Dzulhijjah, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, maka pahala sedekah dilipat ganda 700 kali lipat. Ya bukan hanya sedekah, semuanya. Amal soleh, sholatnya, ngajinya, zikirnya, apa saja dilipat ganda 700 kali lipat. Maka betul-betul kesempatan emas intan mutiara 10 hari pertama ini jangan sia-siakan. Isi dengan sebaik mungkin dengan segala aktivitas amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua akan masuk orang-orang yang menghidupkan 10 hari pertama ini dengan segala aktivitas yang bernilai pahala di sisi Allah, dengan ikhlas semata-mata mengharap ridho ilahi rabbil alamin. Dan semoga semua kurban nanti dengan ikhlas juga mengorbankannya dan diterima amal-amal soleh kita oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Satu pertanyaan, silakan.
Sebelum ditutup dengan doa, bebas pertanyaannya, tapi jangan sulit-sulit ya. Nanti ditanya, Ustaz, berapakah harga kipas angin yang ada di Masjid Jabal Salam? Ya, tidak tahu saya. Tidak ada pertanyaan ini. Ada, kita tutup dengan doa. Mengenai perbedaan tanggal bulan Zulhijjah di Arafah antara Indonesia dengan Arafah. Baik, perbedaan tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah di Indonesia dengan di Arab Saudi Al-Haramain Asy-Syarifain. Maka kita bisa berbeda sama halnya dengan puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha bisa berbeda karena matlaknya, tempat terbitnya matahari itu berbeda dengan Saudi dan Indonesia. Bahkan kita duluan lagi. Kita duluan. Perbedaannya berapa jam? Ya, ada perbedaan juga kayaknya. Banyak. Kurang lebih 5 mungkin ya. Kurang lebih 5 jam. Jadi kita duluan. Sekarang jam 6. Di sana masih jam 1. Di sana masih jam 1 malam kemungkinan. Nah, jadi kalau ada perbedaan, maka kita tidak boleh ngikut matlaknya, tempat terbit mataharinya di Saudi. Tidak bisa, kita harus ngikuti yang di Indonesia karena ada perbedaan waktunya. Makanya di sebagian negara itu bahkan puasanya kurang lebih sampai, kalau tidak salah itu 18 jam. Bayangkan, jadi memang ada perbedaan. Jadi setiap negara bisa beda-beda, termasuk puasanya itu karena beda terbitnya dan terbenamnya, matlak dan tempat terbenamnya matahari, ghurubus syams. Nah, jadi kita mengikuti tanggalan yang di Indonesia yang telah ditentukan oleh para ahli falak atau sidang isbat di negara Indonesia, yang mana kemarin sudah disebutkan oleh Nahdlatul Ulama bahwasanya hari raya Idul Adha jatuh pada malam Kamis, itu tanggal 10. Berarti tanggal 9 hari Arafah ya hari Rabu. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, alhamdulillah kami bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau jadikan kami hamba-hambamu yang mau beriktikaf di dalam Masjid Jabal Salam, yang mau sholat sunnah, yang mau sholat subuh berjamaah, yang mau membaca zikir, yang alhamdulillah ya Allah Engkau anugerahkan kepada kami nikmat besar berupa senang, cinta, suka, istiqamah untuk mencari ilmu ya Allah, mencari ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari ilmunya para ulama kami aslafun as-salihun di majelis-majelis ta'lim. Alhamdulillah ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami ya Allah di majelis ta'lim yang di situ ada orang-orang soleh, yang di situ ada para ulama, maka kumpulkan kami kembali nanti ya Allah di akhirat di dalam surga Firdaus dengan orang-orang soleh tersebut, dengan para tuan-tuan guru tersebut, dengan para alim ulama tersebut, dengan para kiai, dengan para habaib, dan tentunya dengan gurunya para guru
yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bila adab wa la hisab fi khairin wa lutfin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam dari saya, mohon maaf, semoga bermanfaat buat kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kajian subuh dilakukan sarapan bersama jamaah seluruh yang mendengar mengikuti kajian subuh tadinya di Masjid Jami Jabulus Salam BDS 1 di Kelurahan Damai Bahagia. Ini kambing. Sudah tahu ya. Kambingnya Pak. Ada